Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Stianti. Saya merupakan siswi kelas 11 dalam kompetensi akuntansi keuangan lembaga. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva tetap, yaitu pengadaan aktiva tetap berwujud pembelian tunai dan kredit. Aset tetap adalah barang wujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen, memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan perusahaan, serta bukan untuk diperjualbelikan. Pengadaan aktiva tetap berwujud seperti mesin, bangunan, atau kendaraan bisa dilakukan melalui pembelian tunai dan kredit. Definisi pembelian aktiva tetap dengan tunai berarti perusahaan langsung membayar penuh harga aktiva pada saat pembelian tanpa adanya kewajiban pembayaran di masa depan. Keuntungannya adalah 1. Tidak ada biaya bunga karena pembelian dilakukan tanpa kredit, perusahaan tidak dikenai bunga. Yang kedua, pengurangan beban administrasi, tidak perlu mengelola jadwal pembayaran atau rekening kredit. Yang ketiga, kepemilikan langsung, aktiva menjadi milik perusahaan sepenuhnya tanpa beban kewajiban. Kerugiannya antara lain 1. Pengurangan likuiditas, pembayaran tunai mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Yang kedua, kesempatan investasi lainnya, dana yang digunakan untuk pembelian tunai mungkin bisa digunakan untuk investasi lain yang lebih menguntungkan. Jurnalnya adalah debit aktiva tetap, kredit kas. Pembelian kredit. Definisi pembelian aktiva tetap dengan kredit berarti perusahaan memperoleh aktiva dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan dengan penjual atau lembaga keuangan. Keuntungannya adalah 1. Penghematan kas. Tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus sehingga likuiditas tetap terjaga. Yang kedua, manajemen arus kas. Pembayaran dapat diatur sesuai kemampuan dan rencana keuangan perusahaan. Yang ketiga, penggunaan aktiva segera. Perusahaan dapat segera menggunakan aktiva untuk operasional sambil membayar secara bertahap. Kerugiannya adalah 1. Biaya bunga. Biasanya terdapat biaya bunga atas pembelian kredit yang menambah total biaya pembelian. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, menambah beban kewajiban yang harus dikelola dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, resiko kepemilikan. Hingga pembayaran selesai, hak kepemilikan mungkin belum sepenuhnya di tangan perusahaan. Jurnal pada saat pembelian adalah debit aktiva tetap, kredit hutang pembelian aktiva. Pada saat pembayaran cicilan jika ada bunga, debit beban bunga, debit hutang pembelian aktiva, kredit kas. Jurnal pada saat pembelian, debit aktiva tetap, kredit hutang pembelian aktiva. Pada saat pembayaran cicilan jika ada bunga, maka jurnalnya adalah debit beban bunga, debit hutang pembelian aktiva, kredit kas. Dengan memahami kedua metode ini, perusahaan dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kondisi keuangan dan strategi bisnis mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila video ini banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.